Sebelumnya, di Blitz Thousand Year Blood War, pihak Quincy kembali menyerang untuk yang kedua kalinya. Kemunculan mereka tidak disadari semua orang karena memang sejak awal mereka memang sudah berada di Soul Society. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Para kapten berjuang keras menghadapi serangan para Quincy. Mulai dari Hitsugaya, Soifon, Sajin, Renji, Rukia, Zaraki, semuanya mengerahkan segala yang mereka punya. Sebagian mampu menang dengan mudah, sebagian diantaranya lagi mengalami kekalahan. Lalu di saat Zaraki sudah tidak berdaya, Ichigo akhirnya datang membantunya. Kekuatannya saat ini benar-benar sudah meningkat drastis. Dia dikeroyok oleh beberapa Stone Ritter, namun bisa dengan mudah menghadapinya. Kemudian ketika dia dikepung, tiba-tiba saja muncul cahaya biru dari tempat Yuhafaha. Ternyata, sang Raja Quincy mengincar istana Raja Roh. Lubang yang sudah dibuat oleh Ichigo dijadikan rute aman menuju ke istana. Ichigo, Inoue, dan Sado sangat terkejut ketika melihat Uryu yang berdiri di samping Yuhafaha. Mereka mencoba bertanya kenapa Uryu tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Namun sayangnya Uryu tidak peduli, lalu kemudian pergi begitu saja. Akhirnya, Yuhafaha bersama Uryu dan Haswalt berhasil pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Ichigo dan kawan-kawan masih mengalami emotional damage setelah dikhianati oleh Uryu. Tentu Ichigo tidak akan menyerah begitu saja. Dia berniat menyadarkan Uryu dan membawanya kembali ke sisinya. Lalu, di saat Ichigo dan kawan-kawan sedang merenung, tiba-tiba Kisuke datang menemui mereka. Dengan percaya dirinya, dia menawarkan bantuan agar Ichigo dan kawan-kawan bisa pergi ke istana Raja Roh. Kisuke memanglah seorang jenius yang serba bisa. Kontribusinya sangatlah besar bagi pihak Shinigami. Dialah yang sudah menemukan cara untuk merebut Bankai dari tangan para Quincy. Dan sekarang dia menyiapkan semacam alat transportasi agar Ichigo bisa pergi ke istana. Kisuke pun membawa mereka ke laboratorium. Di sana, Ichigo dan kawan-kawan hanya diminta duduk di dalam ruangan roket sambil menunggu persiapan selesai. Tak lama kemudian, Yoruichi datang atas permintaan Kisuke. Dia adalah seorang mantan kapten yang sudah sangat berjasa dalam perkembangan Ichigo. Dia datang ke sini dengan membawa distorsi milik para Quincy. Pada dasarnya, benda tersebut adalah konsentrasi energi yang sangat besar yang digunakan oleh para Quincy untuk menyusup ke Soul Society. Energi tersebut tertinggal di beberapa tempat, lalu diambil dan dibawa ke tempat ini. Karena benda tersebut mampu menghubungkan dua dunia, Kisuke pun ingin menjadikannya sebagai bahan bakar roket. Sementara itu, pertarungan di luar masih belum selesai. Yuhafaha memang sudah pergi, akan tetapi masih ada banyak Quincy yang tersisa. Salah satu Quincy kawaii bernama Giselle saat ini sedang ditodong senjata sambil berpura-pura lemah. Tunggu, apa kalian tega menebas seorang gadis tanpa senjata? Ucap Giselle yang berusaha menipu lawan dengan paras cantiknya. Padahal yang sebenarnya, dia adalah seorang pria berbatang. Untungnya, Yumichika tidak semudah itu tertipu sandiwara Giselle. Dia bahkan tahu bahwa Giselle memiliki batang. Ini adalah karena indera penciuman Yumichika yang tajam. Dia dapat mendeteksi bau pandan dari tubuh Giselle. Wajah Giselle pun berubah setelah mendengar pernyataan Yumichika. Dia marah lalu memerintahkan Bambieta untuk segera menyerang. Inilah kekuatan spesial milik Giselle. Dia mampu merubah seseorang menjadi zombie dengan cara memercikkan darahnya. Orang yang sudah dirubah menjadi zombie bisa dikendalikan oleh Giselle sesuka hati. Dia juga bisa dengan bebas menggunakan kekuatan milik Bambieta. Segala kekuatan original dari zombie yang dikendalikan Giselle masih tetap ada. Tidak ada yang berubah kecuali warna kulit. Warna kulit Bambieta yang tadinya cerah sudah berubah menjadi wireng. Yumichika dan Madarame pun bekerja sama. Serangan kombinasi mereka mampu memotong tangan Bambieta. Namun meski begitu, semuanya sia-sia saja.
Mau ditebas berapa kali pun Bambieta tidak akan mati. Giselle bisa dengan mudah menyambung kembali tubuh zombie-zombinya. Lalu di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Kapten Mayuri datang dan berniat membantu. Giselle pun memerintahkan Bambieta untuk menyerang. Namun, segala serangan tersebut mampu diserap lalu dikembalikan kepada Bambieta. Mayuri adalah seorang ilmuwan jenius sama seperti Kisuke. Hanya dengan alat-alat hasil penelitiannya, dia bisa menghalau berbagai macam jenis serangan. Giselle kemudian mengerahkan puluhan zombie dari mayat-mayat Shinigami. Dengan memakai mayat-mayat Shinigami, Giselle ingin membuat Mayuri ragu untuk menyerang. Lalu untuk mengatasi hal ini, Mayuri mengeluarkan 4 Arrancar yang sebelumnya sudah mati. Sama seperti Giselle, Mayuri ternyata juga bisa merubah seseorang menjadi zombie. Hanya cara kerjanya saja yang berbeda. Giselle dengan kekuatan spiritual, sedangkan Mayuri dengan alat-alat penelitiannya. Tibalah pertarungan antar sesama pengendali zombie. Zombie Arrancar milik Mayuri ternyata mampu mengatasi zombie Bambieta dengan cukup mudah. Hal ini pun terpaksa membuat Giselle mengeluarkan senjata andalannya, yaitu zombie Hitsugaya. Kekuatan Hitsugaya masih sama meski sudah dirubah menjadi zombie. Dengan mudahnya dia mengalahkan Yumichika dan Madarame. Zombie Arrancar milik Mayuri juga tidak berdaya menghadapinya. Cukup dengan sekali tebas saja, si Arrancar sudah terkapar. Karena tidak ada yang mampu menghadapi Hitsugaya, Mayuri pun terpaksa turun tangan. Dia sendirilah yang akan menghadapi Hitsugaya. Mulailah mereka beradu pedang. Mayuri tidak hanya jenius dalam penelitian, tapi dia juga cukup hebat dalam pertarungan. Hitsugaya sampai harus menggunakan bankai baru bisa menghajar Mayuri. Lalu, setelah Hitsugaya berhasil melancarkan serangan, tiba-tiba saja semuanya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu untuk yang kedua kalinya, Hitsugaya menggunakan bankai dan berhasil membekukan Mayuri hingga hancur berkeping-keping. Kemudian, lagi-lagi mereka kembali ke titik sebelum pertarungan dimulai. Hitsugaya pun menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh. Dia sadar bahwa waktu terulang kembali setiap kali Mayuri mati. Inilah teknik Mayuri yang selama ini dirahasiakan. Dia seolah memiliki Killer Queen Bites the Dust. Semua ini adalah hasil dari penelitian Mayuri. Dia sudah memberikan semacam obat ke tubuh Hitsugaya yang membuat otaknya mengalami halusinasi. Jadi, itu semua hanya terjadi di kepala Hitsugaya. Lalu dalam jangka waktu beberapa menit, obat itu pun membuat Hitsugaya lumpuh. Mayuri kemudian segera menyuntikkan ramuan khusus ke tubuh Hitsugaya. Ramuan itu memiliki efek menetralkan pengaruh zombie milik Giselle, lalu digantikan dengan pengaruh zombie milik Mayuri. Singkatnya, Mayuri berniat merebut zombie milik Giselle. Tentunya, Giselle tidak akan tinggal diam. Dia pun memerintahkan 3 zombie, Kensei, Rojuro, dan Rangiku untuk menyerang Mayuri. Namun, Mayuri masih memiliki pasukan Arrancarnya. Mereka pun melindungi Mayuri dan mampu mengalahkan ketiga zombie tersebut. Kini Giselle sudah kehabisan senjata. Mulai dari zombie Hitsugaya, Kensei, Rojuro, dan Rangiku, semuanya sudah diambil alih oleh Mayuri. Pada akhirnya, pertarungan antar pengendali zombie berhasil dimenangkan oleh Mayuri. Sementara itu, Byakuya saat ini sedang dikepung oleh 3 Stenritter. Semenjak dilatih langsung oleh Divisi 0, kekuatan Byakuya sudah meningkat jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan bankainya, Byakuya pun berhasil menghabisi 3 orang sekaligus. Kemudian datanglah seorang Stenritter yang lain bernama Pepe. Kekuatan spesialnya adalah mengendalikan orang lain dengan cinta. Siapapun yang terkena tembakan hati darinya akan langsung tergila-gila kepadanya. Dan ketika seseorang sudah tergila-gila kepadanya, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Singkatnya, Pepe merubah orang menjadi bucin. Teknik milik Pepe bisa berpengaruh terhadap siapapun yang memiliki kesadaran. Entah itu Shinigami atau bahkan sesama Quincy bisa terpengaruh olehnya.
Dia dengan sengaja memakai tekniknya kepada Meninas, lalu membuatnya menyerang Lil Toto. Tujuannya adalah karena dia ingin menyingkirkan pesaing, sehingga ketika dia memenangkan pertarungan, dia akan menerima penghargaan sendiri dari sang raja. Memang di dalam organisasi Quincy, tidak ada yang namanya teman. Masing-masing dari mereka memanglah egois dan tidak ragu menusuk dari belakang. Selesai mengurus para pesaing, Pepe pun melancarkan tembakan hatinya ke arah Byakuya. Tentu serangan seperti ini bisa dengan mudah ditangkis dengan Zanpakuto. Byakuya berpikir bahwa selama dia tidak terkena serangan tersebut, dia tidak akan bisa dikendalikan. Memang Byakuya tidak terpengaruh, akan tetapi Zanpakuto-nya yang terkena dampak. Zanpakuto atau pedang para Shinigami adalah entitas yang memiliki kesadaran tersendiri. Karena memiliki kesadaran, maka Zanpakuto bisa terpengaruh kekuatan Pepe. Byakuya pun cukup kesulitan begitu pedangnya direbut. Namun untungnya, Mayuri bersama pasukan zombinya datang untuk membantu. Pepe pun dihajar sampai terkapar. Kemudian setelah itu, Lil Toto mendatanginya untuk membalas perbuatannya. Pada akhirnya, Pepe tewas dibunuh oleh sesama Quincy. Sementara di laboratorium, persiapan roket sudah selesai. Lalu sesaat sebelum mereka berangkat, tiba-tiba saja Ganju memasuki lab tersebut. Dia adalah rekan lama Ichigo yang sudah banyak membantu selama ini. Ganju dengan gagah berani menyatakan bahwa dia ingin ikut pergi bersama Ichigo menuju ke istana Raja Roh. Ichigo pun memberitahunya bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Pertarungan kali ini levelnya sudah sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ganju mengerti semua itu dan tetap ingin pergi. Akhirnya, Ichigo pun mengizinkannya. Mereka semua pun berangkat dengan mengendarai roket Elon Musk. Di tengah-tengah perjalanannya, tim Ichigo sempat sedikit bernostalgia. Dulu, Ichigo, Inoue, Sado, Yoruichi, Ganju, dan Uryu adalah tim yang solid yang bekerja sama dalam misi penyelamatan Rukia. Namun, sekarang situasinya sudah sangat berbeda. Uryu sekarang berada di pihak musuh dan masih belum diketahui apa motif di belakangnya. Meski begitu, Ichigo tetap meyakini bahwa Uryu masih sama seperti dulu. Dia akan berusaha membuat Uryu tersadar dan kembali ke sisinya. Sementara itu, Yuhafaha bersama Haswat dan Uryu akhirnya tiba di halaman istana. Yuhafaha pun mengingat masa lalu di mana dia sempat berdiskusi dengan Ichibe Yosube. Kala itu, mereka membahas tentang bagaimana sistem tatanan dunia yang seharusnya. Jadi dahulu kala hanya ada satu dunia. Kemudian sang Raja Roh memutuskan untuk memisahkan antara kehidupan dan kematian. Dari pemisahan tersebut, terciptalah 3 dunia yang berbeda. Dunia fisik, tempat di mana manusia hidup. Soul Society, tempat arwah manusia yang meninggal dalam kondisi bersih. Dan Hueco Mundo, tempat arwah manusia yang meninggal dalam kondisi kotor. Yuhafaha keberatan dengan pemisahan ini. Menurutnya, tidak ada kedamaian di 3 dunia tersebut. Pihak Shinigami pun meminta para Quincy untuk tidak usah repot-repot memikirkan semua itu. Cukup serahkan kepada Shinigami untuk menjaga 3 dunia yang rapuh ini. Namun, Yuhafaha tetap teguh dengan pendiriannya. Akhirnya, diskusi mereka tidak mencapai kesepakatan hingga menimbulkan perang yang berkelanjutan sampai sekarang. Kini, Yuhafaha sudah berada di halaman istana. Dia datang dengan niat untuk merubah tatanan dunia yang sesuai dengan idealismenya. Tentu Divisi 0 tidak akan membiarkan Yuhafaha melangkah lebih jauh. Senjumaru pun datang untuk menghadang mereka. Dia memerintahkan beberapa pasukan penjaga untuk menyerang Yuhafaha. Namun, pedang para penjaga tiba-tiba bengkok saat ditebaskan. Ini semua adalah kekuatan dari seorang Stenritter bernama Nianzol. Segala serangan terhadapnya akan secara otomatis menghindarinya. Semua anak buah Senjumaru pun tewas di tangannya. Lalu, dengan sombongnya dia mendekati Senjumaru karena merasa tidak bisa diserang. Namun Senjumaru memiliki kemampuan yang unik.
Dia secara diam-diam menjahitkan baju khusus di tubuh Nianzol yang mampu menusuknya dari dalam. Kekuatan Nianzol tidak bereaksi karena ini tidak terdeteksi sebagai serangan. Pada akhirnya, dia pun tewas di tangan Senjumaru. Tak lama setelah itu, Yuhafaha memanggil 4 orang pasukan elitnya. Ada Baro, Pernida, Gerard, dan Askin. Gerard sebagai petarung jarak dekat, tanpa ragu langsung menyerang Senjumaru. Senjatanya adalah pedang dan perisai, dan berpenampilan seperti prajurit Romawi kuno. Untuk mengatasi Gerard, Senjumaru memanggil satu penjaga yang berukuran raksasa. Namun, penjaga itu langsung lenyap terkena serangan dari Pernida. Selanjutnya, Baro pun ikut menyerang. Dia mengeluarkan senapan dan menembak Senjumaru tepat di kepala. Setelah itu, dia pun menembak 5 markas dari masing-masing divisi 0. 5-5-nya hancur dan mulai terjatuh secara perlahan. Melihat hal ini, pihak Quincy merasa yakin bahwa mereka sudah menang. Namun tentunya, divisi 0 tidak akan semudah itu dikalahkan. Terbongkarlah bahwa semuanya hanyalah ilusi. Bahkan, tempat yang mereka pijak juga palsu. Tempat ini ternyata adalah sangkar untuk mengurung mereka. Sedangkan halaman istana yang asli masih melayang jauh di depan. Setelah itu, 4 orang anggota divisi 0 akhirnya turun langsung menghadapi para Quincy. Ada Tenjiro, Senjumaru, Kiryu, dan Oetsu. Sedangkan Ichibe berjaga di depan gerbang istana. Oetsu kemudian langsung menyerang tanpa ragu. Dengan kecepatannya yang luar biasa, dia mampu menumbangkan 4 penjaga sekaligus. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba saja Yuhafaha keluar dari sangkar lalu menuju ke tempat Ichibe. Dengan santainya dia berdiri dan menantang Ichibe berduel 1 lawan 1. Ichibe pun merespon dengan membuat garis menggunakan kuasnya. Kemudian dia berkata, "Aku akan mengalahkanmu dalam jarak ini." Yuhafaha merespon, jaraknya cukup luas. Aku hanya butuh 3 langkah untuk membunuhmu." Lalu secara tiba-tiba, Ichibe menyerang dengan teknik tangan raksasanya. Yuhafaha pun terpental sangat jauh begitu menerima serangan itu. Sesuai perkataan Ichibe bahwa dia tidak akan membiarkan Yuhafaha melewati garis yang dibuatnya. Di saat yang bersamaan, pertarungan di sangkar masih berlangsung. 4 orang sudah berhasil ditebas oleh Oetsu. Kini yang tersisa tinggallah Uryu dan Haswalk. Giliran Tenjiro untuk unjuk kemampuan. Dia maju menghadapi Haswalk dalam pertarungan 1 lawan 1. Dalam kurun waktu yang sebentar, Tenjiro berhasil mengalahkan Haswalk. Sementara Uryu saat ini juga sedang bertarung menghadapi Senjumaru. Kekuatan Uryu saat ini masih jauh di bawah Senjumaru. Dia juga berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Sementara Oetsu saat ini dikejutkan dengan Askin yang ternyata masih hidup. Inilah kekuatan spesial milik Askin. Dia mampu memanipulasi dosis darah yang ada di dalam tubuh. Kekuatan ini juga dapat digunakan untuk menyerang lawan. Dia sudah memanipulasi darah Oetsu sehingga membuatnya melemah. Lalu untuk mengatasi kekuatan yang merepotkan ini, Oetsu melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan darahnya. Kemudian, darah lamanya digantikan dengan darah baru dengan menggunakan kekuatan milik Tenjiro. Berkat itu, efek kekuatan Askin berhasil dinetralkan. Setelah itu, Oetsu pun segera melancarkan serangan balasan yang membuat Askin terkapar tidak berdaya. Semua anak buah Yuhafaha sudah berhasil dikalahkan. Kini tinggal menunggu hasil pertarungan antara Ichibe melawan Yuhafaha. Ichibe benar-benar mengungguli Yuhafaha di setiap serangan. Dia menggunakan kuasnya yang memiliki kemampuan untuk menghapus nama. Bagian tubuh yang namanya terhapus akan berhenti berfungsi. Pertama-tama Ichibe menghapus nama dari kedua tangan Yuhafaha. Hal ini pun membuat Yuhafaha tidak bisa menggerakkan tangannya. Setelah itu, Ichibe membelah setengah tubuh Yuhafaha yang membuatnya kehilangan setengah kekuatannya. Yuhafaha pun bertekuk tidak berdaya.
Lalu, untuk mengatasi keadaan ini, Yuhafahah menggunakan teknik Auswahlen. Auswahlen memungkinkannya untuk menyerap energi dari semua Quincy. Para Stenritter yang dia anggap tidak penting akan diserap kekuatannya sampai mereka mati. Setelah selesai menyerap semuanya, Yuhafahah bisa mendistribusikan kekuatan kepada orang-orang yang dipilihnya. Pasukan elit yang tadinya sudah mati bisa dihidupkan kembali dengan kekuatan ini. Mereka yang terpilih adalah Baro, Pernida, Gerard, Askin, Uryu, dan Haswald. Mereka yang tadinya sudah mati kini terbangkit kembali. Peperangan pun semakin memanas. Baro yang kekuatannya sudah ditingkatkan kini bisa dengan mudah melubangi tubuh Oetsu. Untungnya, Senjumaru mampu memulihkan luka Oetsu. Lubang pada tubuhnya dijahit sehingga membuatnya kembali pulih. Kiryu kemudian menciptakan sangkar yang menutup area tersebut. Masing-masing dari mereka pun berpencar untuk menghadapi satu orang. Senjumaru melawan Gerard, Kiryu melawan Pernida, Tenjiro melawan Askin, dan Oetsu melawan Baro. Kali ini, Divisi 0 benar-benar kesulitan. Ini karena kekuatan musuh sudah meningkat berkali-kali usai menerima Auswahlen. Lalu, untuk mengatasi hal ini, Divisi 0 akhirnya menggunakan teknik gabungan. 3 orang menyerahkan jiwa dan seluruh kekuatannya kepada Senjumaru. Dialah yang dipercaya untuk menghabisi ke-6 musuh. Setelah ritual selesai, Senjumaru menerima tambahan kekuatan yang luar biasa. Dia pun menggunakan bankainya yang membuat seluruh dunia bergemuruh. Baik Soul Society, dunia manusia, dan Hueco Mundo, tiga-tiganya bergetar ketika Senjumaru menggunakan bankainya. Para Quincy pun dibawa masuk ke alam yang dipenuhi dengan kain. Satu persatu dari mereka akan dihajar di tempat ini. Baro dibawa ke sebuah ruangan di mana dia dikelilingi semacam cermin. Di sana dia merasa panik dan secara spontan menembakkan senjatanya. Namun, semua peluru yang ditembakkannya terpantul ke tubuhnya sendiri. Sementara Askin dibawa ke ruangan yang dipenuhi dengan jebakan tajam. Benda-benda itu pun menusuk sekaligus menyegel tubuhnya. Sementara Pernida dibawa ke ruangan yang dipenuhi dengan pasir hisap. Dia pun ditelan dan disegel untuk selamanya. Sementara Gerard dibawa ke sebuah ruangan es. Dia pun membeku dan tidak mampu berkutik lagi. Sementara Haswald dibawa ke ruangan api. Dia pun dibakar tanpa ampun seolah sedang disiksa di neraka. Sedangkan Uryu dibawa ke sebuah ruangan yang bisa menyerap kekuatannya. Dalam sekejap dia pun melemah dan bertekuk lutut. Pada akhirnya, Senjumaru berhasil menyegel 6 pasukan elit Yuhafahah. Sementara itu, pertarungan Ichibe melawan Yuhafahah masih belum selesai. Karena Yuhafahah baru menerima tambahan kekuatan, Ichibe pun mulai serius menggunakan teknik andalannya. Senjata yang dia gunakan sangatlah unik. Ujung kuasnya bisa berubah menjadi bilah pedang yang tajam. Kekuatan menghapus nama masih tetap berlaku. Kali ini, dia menghapus nama pedang Yuhafahah. Efeknya, pedang tersebut menjadi hitam dan tidak bisa digunakan lagi. Namun Yuhafahah masih bisa membalas serangan tanpa menggunakan pedangnya. Dia membakar Ichibe dengan api biru, namun tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian, Ichibe pun membalas dengan menggunakan teknik hitam. Teknik ini menghapus nama Yuhafahah dari eksistensi. Setelah itu, Ichibe memberikan nama baru dengan menulisnya memakai tinta putih. Nama baru yang diberikan kepada Yuhafahah adalah Semut Hitam. Kini, sudah tidak ada lagi Yuhafahah sang Raja Quincy. Yang ada hanyalah semut hitam yang merayap di tanah. Hal ini benar-benar membuat Yuhafahah tidak berdaya. Segala kekuatannya sudah tidak bisa digunakan lagi karena dia yang sekarang hanyalah seekor semut. Lalu sebagai penutup, Ichibe sekali lagi menyerang dengan menggunakan kaki dan tangan raksasanya. Yuhafahah pun terlempar dari halaman istana Raja Roh. Blitz Thousand Year Blood War selesai sampai di sini.
Season selanjutnya kemungkinan akan dirilis di tahun 2024.